Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfebri Putri Damayanti, nomor NIM 4130022021, Prodi PGSD, kelas A, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Landasan Pendidikan yang terdapat 2 soal. Soal pertama, jelaskan 7 aspek kompetensi pedagogi guru. Yang pertama, mengenal karakteristik peserta didik. Kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. 3. Pengembangan kurikulum. 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. 5. Pengembangan potensi peserta didik. 6. Komunikasi dengan peserta didik. 7. Penilaian dan evaluasi. Dari 7 aspek ini, saya mengambil contoh yang pertama, yaitu tentang mengenal karakteristik peserta didik. Sebelum memberikan contoh, saya akan menjelaskan apa itu karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga penentuan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-cita. Karena itu, upaya memahami perkembangan peserta didik harus dikaitkan atau disesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri. Guru harus mengenal karakteristik peserta didik karena dengan mengenal karakteristik peserta didik membantu guru dalam mengantarkan mereka untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya, guru harus mampu memahami karakteristik peserta didik. Memahami karakter peserta didik butuh kesungguhan dan keteladanan hati dan pikiran guru, sehingga dia dapat memahami karakternya dengan baik dan benar. Mengenali bagaimana karakteristik peserta didik adalah langkah awal seorang guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya. Diawali dengan mengenal, kemudian seorang guru dituntut untuk memahami bagaimana karakteristik peserta didiknya. Dengan memahami karakteristik peserta didik, penyampaian materi akan lebih lancar ketika seorang guru berhasil menguasai karakteristik para peserta didiknya. Guru tersebut akan mampu menguasai kelas dengan baik. Contoh menurut wartaguru.id, jika peserta didik di kelas 1 SD, maka metode belajar yang akan digunakan tentu akan selalu menyelingi KBM-nya dengan kegiatan bernyanyi dan bermain. Kondisi kelas akan berbeda manakala guru mengajar usia dengan jenjang yang lebih usia dewasa, misalnya mengajar SMA. Tentu metode pengajarannya akan lebih banyak diselingi diskusi serta berbagai model studi kasus untuk mengaktifkan nalar siswanya. Soal kedua, jelaskan perbedaan dari istilah-istilah pendidikan berikut. Yang pertama, mendidik. Yang kedua, mengajar. Yang ketiga, membimbing. Yang keempat, melatih. Mendidik adalah usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan, baik secara jasmani dan rohani. Mendidik bisa diartikan sebagai upaya pembinaan secara personal serta akhlak peserta didik. Yang kedua, mengajar. Mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memberikan kemungkinan bagi siswa melakukan proses belajarnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi, tugas guru sebagai pengajar adalah bagaimana caranya agar siswa belajar. Mengajar itu pemindahan pengetahuan, sekali itu secara mendalam, dan minggu berikutnya bisa ganti mata pelajaran. Pengajar itu lebih ke pemindahan ilmu, pemindahan konsep, pemindahan prosedur, dan pemindahan teknik sesuatu. Membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib. Dilihat dari segi prosesnya, maka
Mendidik dapat dilakukan dengan menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi dan metode pengajaran yang sesuai dengan perbedaan individual masing-masing siswa. Lalu, kalau dilihat dari strategi dan model yang digunakan, maka pembimbing lebih berupa pemberian motivasi dan pembinaan. Melatih bila ditinjau dari segi isi adalah berupa keterampilan atau kecakapan hidup, life skill. Bila ditinjau dari prosesnya, maka melatih dilakukan dengan menjadi contoh role model dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Sedangkan bila ditinjau dari strategi dan model metode yang dapat digunakan, yaitu melalui praktik kerja, simulasi, dan magang. Saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu tentang mengajar. Mengajar bobotnya adalah penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada semua usia. Contoh menurut iden.web.id, seorang guru matematika mengajarkan kepada anak pintar menghitung, tapi anak tersebut tidak penuh perhitungan dalam segala tindakannya. Maka kegiatan guru tersebut baru sebatas mengajar, belum mendidik. Guru menerangkan sesuatu dari A sampai Z, dari atas sampai bawah, dari kanan ke kiri sampai mendalam. Kalau hanya mengajar, murid akan lupa. Murid tidak bisa karena seseorang bisa sesuatu kalau diulang-ulang, kalau diyakinkan, didorong, dibiasakan. Mengajar juga tidak akan sukses jika tidak diikuti oleh mendidik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.